Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gusti Agung Surya Dharma, NIM 2020621211055 dari kelas A1. Di sini saya presentasi dengan membawakan materi tentang sirkulasi. Sirkulasi, kita telah mengamati bahwa tubuh manusia yang merupakan wujud tiga dimensial kita yang paling mendasar tidak dengan sendirinya menjadi perhatian utama dalam hal pemahaman bentuk arsitektur. Dalam pemaklumannya, sebagai sebuah karya seni, pada tahap-tahap perencanaannya memperoleh karakter sebagai suatu seni abstrak visual, dan bukan sebagai sebuah karya seni yang terpusat pada tubuh. Kita percaya bahwa tiga dimensional yang paling penting dan melekat dalam ingatan kita bersumber dalam pengalaman tubuh dan bahwa pemahaman ini dapat membentuk sebuah dasar untuk menghayati perasaan akan ruang dalam pengalaman kita dalam bangunan. Selanjutnya, sirkulasi pergerakan mulai ruang. Jalur pergerakan kita dapat dianggap sebagai elemen penyambung indrawi yang menghubungkan ruang-ruang sebuah bangunan atau serangkaian ruang eksterior atau interior manapun secara bersama-sama karena kita bergerak dalam waktu melalui suatu sekuens ruang-ruang. Kita mengalami suatu ruang dalam kegiatan dengan dari nama asal kita bergerak dan akan kemana kita mengatasi kepergian kita. Komponen-komponen prinsip suatu sistem sirkulasi bangunan sebagai elemen-elemen positif yang mempengaruhi pandangan kita terhadap bentuk dan ruang bangunan-bangunan. Elemen-elemen sirkulasi, yaitu pencapaian. Sebelum benar-benar berjalan masuk ke interior suatu bangunan, kita mencapai pintu masuknya melalui sebuah jalur. Ini adalah tahap pertama sistem sirkulasi, yang ketika tengah menempuh pencapaian kita disiapkan untuk melihat, mengalami, serta memanfaatkan ruang-ruang di dalam sebuah bangunan. Waktu tempuh pencapaian ke sebuah bangunan dan pintu masuknya bisa bervariasi, mulai dari beberapa langkah melalui suatu ruang sempit hingga ke sebuah rute yang panjang dan memutar. Ia bisa tegak lurus ataupun miring terhadap fasad utama suatu bangunan. Selanjutnya yaitu pintu masuk. Proses memasuki sebuah bangunan, ruang dalam bangunan ataupun area ruang eksterior tertentu akan melibatkan aksi menembus suatu bidang vertikal yang membedakan satu ruang dari ruang lainnya, serta memisahkan makna di sini dengan di sana. Seperti apapun bentuk ruang yang dimasuki, atau apapun bentuk penutupnya, penanda pintu masuk ke dalam ruang tersebut paling baik adalah berupa sebuah bidang, langsung atau tidak langsung, yang mengarah tegak lurus terhadap jalur pencapaiannya. Menurut bentuk, pintu-pintu masuk dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berikut. Yang pertama, rata. Sebuah pintu masuk yang rata akan mempermudahkan kemasukan permukaan dinding dan jika diinginkan dapat dengan sengaja disembunyikan. 2. Dijorokkan. Sebuah pintu masuk yang dijorokkan akan membentuk suatu ruang peralihan, memberikan fungsinya pada pencapaian, memberikan kanopi pelindung. 3. Dimundurkan. Sebuah pintu masuk yang dimundurkan juga dapat menyediakan perlindungan dan mendapatkan sebagian ruang eksterior di dalam area bangunannya. Selanjutnya yaitu konfigurasi jalur. Seluruh jalur pergerakan, entah itu oleh manusia, mobil, barang, atau jasa, secara alamiah adalah linier. Dan seluruh jalur tersebut memiliki titik awal yang darinya kita di bawah melalui suatu tahapan ruang-ruang hingga menuju tujuan kita. Titik temu atau persimpangan jalur selalu menjadi sebuah titik pengambilan keputusan bagi orang yang mendekatinya. Penerusan dan skala setiap jalur pada sebuah persimpangan dan menolong kita untuk memindahkan rute-rute utama menuju ruang-ruang besar dan jalur-jalur sekunder yang mengarah ke ruang yang lebih sedikit.
Sifat konfigurasi sebuah jalur mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh pola dan organisasi ruang yang dihubungkan. Konfigurasi sebuah jalur dapat memperkuat sebuah organisasi spesial dengan cara menyejarkan polanya, atau konfigurasi tersebut dapat dikonfigurasikan dengan bentuk organisasi spesial dan bertindak sebagai sebuah tekanan visual. Selanjutnya yaitu hubungan jalur ruang. Jalur dapat dikaitkan dengan ruang yang dihubungkan melalui beberapa cara berikut. Melewati ruang, integrasi setiap ruang dipertahankan konfigurasi jalurnya fleksibel. Ruang menjadi perantara dapat digunakan untuk menghubungkan jalur dengan ruang-ruangnya. Selanjutnya, lewat menembus ruang. Pertama, jalur dapat lewat melalui sebuah ruang secara aksial, miring, atau di sepanjang tepinya. Kedua, kita menembusi ruang. Jalur menciptakan pola-pola peristirahatan dan pergerakan di dalamnya. Selanjutnya menghilang di dalam ruang. Satu, lokasi ruang menghasilkan jalurnya. Dua, hubungan jalur ruang ini digunakan untuk mencapai dan memasuki ruang-ruang penting baik secara fungsional maupun simbolis. Selanjutnya bentuk ruang sirkulasi. Ruang-ruang pergerakan membentuk sebuah bangunan integrasi dari orientasi bangunan. Jika hanya dianggap sebagai alat penghubung fungsional sementara, maka jalur sirkulasi dapat menjadi ruang seperti koridor yang tidak berujung. Namun bentuk dan skala sebuah ruang sirkulasi sebaiknya mengakomodir pergerakan manusia ketika mereka tengah berjalan-jalan beristirahat atau menikmati pemandangan di sepanjang jalur. Untuk bentuk ruang sirkulasi bervariasi menurut bagiannya. 1. Batas-batasnya didefinisikan. 2. Bentuknya berkaitan dengan bentuk ruang yang dihubungkan. 3. Kualitas skala, proporsi pencahayaan, dan pemandangan diartikulasikan. 4. Pintu-pintu masuk membuka padanya. 5. Ia menggapai perubahan ketinggalan dan menggunakan tangga dan terang. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebuah sirkulasi bisa yang pertama tertutup bentuk sebuah publik atau koordinat yang berhubungan dengan ruang-ruang dihubungkannya melalui akses masuk dalam sebuah bidang. 2. Terbuka pada satu sisi, bentuk sebuah belakang galeri yang menyangka kemenurusan spesial dari visual dengan ruang-ruang yang dihubungkannya. 3. Terbuka dua sisi, bentuk jalur tetap berkolom menjadi penampakan fisik ruang yang dalamnya. Tinggi dan lebar sebuah ruang sirkulasi harus proporsional dengan jenis dari jumlah pergerakan yang akan ditampungnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.